Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Hai, Shalom HCC Family. Dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, saya yakin pasti ada maksud Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan pada pagi hari ini, amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak dapat tinggal di dalam aku. Yes, amin untuk firman Tuhan. Pagi ini mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji Tuhan. Yes, Tuhan. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana. Setiap musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu.
Shalom HCC Families, apa kabar? Selamat pagi buat kita semua dan saya berdoa setiap kita akan selalu mengalami Tuhan, mengalami terobosan dan mengalami kuasa Tuhan dinyatakan atas pribadi, lepas pribadi kita semua. Dan hari ini saya mau mengingatkan bahwa Bible Journey kita, bacaan kita hari ini adalah 2 Samuel 16, 17 dan 18. 2 Samuel 16, 17 dan 18. Jadi mari terus baca Bible Journey Deeper sepanjang tahun ini, karena saya percaya ada kekuatan dalam firman Tuhan, ada tuntunan dan hikmat serta jawaban kehidupan setiap kita di dalam firman Tuhan. Hari ini saya akan share dengan judul memberi respon yang benar. Nah, dalam hidup ini ada kalanya setiap kita menghadapi masalah yang benar-benar serius. Kadang kita menghadapi masalah-masalah kecil, ada juga masalah-masalah besar, ada masalah-masalah serius. Kadang ketika kita mengabaikan masalah kecil, maka energi kita tidak cepat habis. Tapi hati manusia cenderung ingin sekali merespon masalah-masalah yang kecil sehingga menjadi besar, bahkan membesar. Banyak orang yang begitu mudah terpengaruh dengan gangguan kecil yang seharusnya nggak perlu dipermasalahkan. Hanya hanya saja terkadang pasangan suami istri hanya cara memencet pasta gigi di kamar mandi itu bisa jadi masalah. Ada yang mencet dari depan, ada yang harus mencet dari belakang. Nah, itu hal kecil sedemikian kecil pun dapat menjadi perdebatan antara suami istri hingga suasana rumah jadi nggak nyaman. Walaupun ada juga lagi hanya karena terlewat salah satu acara TV yang kita suka, kita harus marah-marah. Dan yang sering terjadi hanya karena kita terjebak macet, kadang kita suka marah-marah. Nah, ada seorang penulis bernama Richard Carlson dalam bukunya yang berjudul Don't Sweat at Small Stuff, yang artinya jangan memusingkan hal-hal yang sepele. Ia berkata, semakin Anda sering mempersoalkan atau membesarkan setiap masalah yang ada, hidup Anda akan terasa penuh dengan beban masalah. Nah, mari kita baca dari 2 Samuel 16 ayatnya yang ke-9. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Nah, dalam ayat renungan kita ini, kita dapat membaca sebuah kisah di mana Daud mendapat cercaan pedas dari Simei, yang adalah salah satu kerabat Saul. Begitu kasar dan pedasnya cercaan hingga Abisai, salah satu pengawal Daud, ingin memenggal kepala Simei. Namun luar biasanya, Daud tidak menanggapi cercaan dari kerabat Saul. Dia tidak menanggapi, ia menganggap itu adalah hal sepele. Ia tidak perlu menjadi sakit hati, apalagi ingin membalasnya ataupun mengambil momen ini sebagai suatu yang harus dia simpan sebagai dendam. Dalam menjalani kehidupan ini, setiap kita bisa aja mengalami situasi yang nggak menyenangkan akibat sikap atau perilaku buruk
seseorang di sekitar kita, di kantor kita, di rumah kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Pasti ada hal-hal yang akan tidak menyenangkan hati kita, sekecil apapun itu. Pasti ada. Atau bahkan orang-orang di sekeliling kita yang dekat dengan kita, yang sehari-hari dengan kita, bahkan menyakiti kita dengan hal yang kecil. Nah, daripada terus-menerus memikirkan dan memasukkannya ke dalam hati hingga membuat susah diri kita sendiri, lebih baik kita tidak perlu ambil pusing. Terkadang kehidupan ini, saudara, kita perlu memiliki sikap tanda kutip bodoh amat dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang membuat hari kita kita menjalani dengan tidak enak, yang dengan tidak yang menghilangkan sukacita, yang menghilangkan damai sejahtera. Terkadang kita perlu mengabaikannya. Karena dengan demikian, biarlah firman Tuhan saja yang masuk ke dalam diri kita. Nah, saya percaya bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang dipenuhi hikmat serta tuntunan, sehingga setiap momen, setiap masalah, setiap ancaman atau problem apapun yang kita hadapi, kita akan menghadapinya dengan merespon yang benar. Sama halnya seperti Daud meresponi Simei. Saya akan baca 2 Samuel 16 ayat 5-14. Inilah ayat penuntun, pengingat setiap kita bagaimana kita harus merespon hal-hal kecil yang kita hadapi dalam hidup. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud. Dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu kata Abisai, anak Zeruya, kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya, kata Abisai. Tetapi kata raja, kata Daud, apakah urusanku dengan kamu? Hai anak-anak Zeruya, katanya. Biarlah ia mengutuk, Daud bilang. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang berfirman, yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Saudara, hal kecil apa? Perkataan apa yang sedang mengutuk, yang sedang merundung, yang sedang mengintimidasi
saudara saat ini. Percayalah, firman Tuhan berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraan kita. Dan Tuhan membalas yang baik kepada kita sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Percayalah, ada Tuhan yang membela kita, ada Tuhan yang memperhatikan sengsara kita, dan Tuhan yang akan membalas yang baik kepada kita sebagai ganti dari kutuk yang mereka perkatakan bagi setiap kita. Percayalah kepada Tuhan, tetaplah memberi respon yang benar kepada apapun, segala aspek dalam kehidupan kita. Sekeliling kita mungkin mengecewakan, tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan setiap kita. Tetaplah memberi respon yang benar terhadap segala masalah apapun. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa esok. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.